Hari ini saya akan jelaskan ke teman-teman sekalian mengenai trade pada saat momentum news. Kenapa sih kita jangan sampai trade sebelumnya atau mungkin memasang buy stop ataupun sell stop ketika kita trade. Normal teman-teman, saya akan tunjukkan ke kalian. Ini adalah chart yang saya sudah pakai sistem replay pada tanggal 4 April 2025 ya. Ini chart yang saya gunakan adalah chart XAUUSD untuk momentum NFP. Oke, chart yang saya gunakan XAUUSD untuk momentum NFP. Di sini kalian bisa perhatikan 1930 NFP itu datanya akan positif. Dan ingat ya, ini kondisinya kalian sudah tahu lebih dulu bahwa datanya itu pasti akan positif. Namun gimana kaitannya atau caranya ketika kita trading sebelum kita tahu data tersebut? Pertama-tama saya ingin tunjukkan ke kalian bagaimana pergerakan harga ketika waktunya itu tiba. Ini adalah 1914. So ini 1915, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Bergeraknya melambat ya teman-teman ya. Ini kita lihat sekarang sudah di 25. Berarti nextnya adalah 26, 27, 28, 29. Ini adalah candlestick pembentukan terakhir saya bilang. Jadi usah kita ngomongin pakai M1, maka ini kan lagi pembentukannya downtrend ya, masih mengalami penurunan. Dan kita nggak tahu next candlesticknya bagaimana. Kalau kita entry sebelumnya, pilihannya tuh cuma karena dua hal teman-teman. Satu, kalian anaknya Powell atau anak dari BLS, ya Bureau of Labor Statistics di Amerika Serikat, di mana kalian punya informasi orang dalam, sehingga kalian akan mengetahui data yang rilis itu positif atau negatif. Itu dulu. Kedua, kalian cenayang, entah kalian mundur dari tahun yang mendatang untuk masuk ke momen sekarang atau dari minggu depan masuk ke momen minggu lalu, saya nggak tahu. Yang ketiga, ya berjudi. Jadi kalian entry hanya sebab atau dasar karena kalian merasa yakin dengan probabilitasnya 50-50. Kenapa? Either kalian dapat profit dia mengikuti keinginan kalian atau tidak akan loss gitu kan. Jadi 50-50. Itulah kenapa saya tuh tidak pernah menyarankan atau mengatakan bahwa ayo teman-teman kita entry sebelum news. Dimana entry sebelum newsnya mungkin 5-10 menit sebelumnya. Nggak pernah. Kalau misalnya masih 30 menit, masih 40 menit sebelumnya entry scalping mungkin pernah. Tapi mengajak kalian untuk entry dan memastikan bahwa apapun yang analisis saya sampaikan adalah benar, itu adalah sebuah kebodohan menurut diri saya. Makanya saya nggak pernah lakukan. Ya. Kenapa? Karena tadi kembali ke premisa yang pertama, tidak pernah akan ada yang tahu teman-teman apakah datanya positif atau apakah datanya akan negatif. Kenapa? Karena data yang realnya hanya akan rilis ketika waktunya tiba. Di situ. Makanya kalian lihat orang-orang yang dibayar jutaan bahkan miliaran, ini US dollar ya, yang berbentuk sebagai hedge fund, financial institution dan lain sebagainya, mereka hanya bisa ngebuat yang namanya forecasting. Kalian lihat di sini. Non-farm payroll 117 ini kan previous data bulan lalu. 137 di sini ini bukan data sembarang data. Ini adalah data hasil dari forecastingan. Artinya apa? Ada orang-orang yang menganalisis dan memperkirakan bahwa datanya itu nanti akan ada di 137K. Udah. Ini nanti diambil dari rata-rata ya, karena kan ada yang ngasih 150, 160, 110, 100 bahkan. Jadi ini adalah rata-ratanya ada di 137. Makanya teman-teman ngelihat orang yang sudah dibayar dan bekerja di dunia ini saja, mereka memberikannya forecasting, nggak bisa memberikan hasil pastinya. Dan lalu rilislah beritanya. Ini yang terjadi. Hajar bawah, hajar atas. Ya bersyukur kalau mungkin teman-teman entry sell, terus dia drop dulu, teman-teman profit, lalu teman-teman buy di atas, dia naik lagi teman-teman profit. Bersyukur karena teman-teman sesuai dengan arahnya. Namun gimana kalau ternyata teman-teman buy dulu, dia drop dalam, kalian stop loss, kalian mau lanjut sell, dia naik lagi ke atas, kalian stop loss. Itulah kenapa saya bilang it's not a wise choice. It's never be a wise choice. Nggak pernah menjadi salah satu decision atau pilihan yang tepat atau yang bijak ketika kamu trading, dan trading yang kamu jalankan itu sebelum newsnya. Apakah kalian bisa profit? Bisa-bisa aja teman-teman. Saya lihat banyak orang yang bisa profit trading sebelum dari masa newsnya. Apakah bermasalah? Nggak ada sih. Saya nggak pernah mempermasalahkan. Namun saya hanya menyampaikan dari sudut pandang logika sederhana saja. Next minute-nya, next minute-nya, next minute-nya, next minute-nya. Kalian lihat pergerakannya. Apakah pergerakan setiap menit ini penting? Tentu penting kalau kalian seorang trader. Tapi bagi saya, see the long run.
always see the long run. Kenapa saya bilang see the long run? Karena kalian tahu newsnya good news. Kalian harapannya apa? Harapannya kalau good news tentu akan bisa memberikan dampak ya pada US dollar yang menguat, dan ini juga bisa memberikan perlambatan lah atau pelemahan bagi bayarnya di XAUSD. So when we see the longer vision, what will happen? It's just going down. Jadi jangan takut. Ini teman-teman perhatikan, drop selanjutnya ini jam 8, drop selanjutnya ini jam 9, drop selanjutnya ini jam 10. Di sini mulai consolidating sampai jam 1 pagi. So, don't ever think kalau kamu ketinggalan kereta. Jangan FOMO, jangan takut, jangan khawatir kalau ternyata momentumnya lewat. Kenapa? Karena ini semua bukan tentang kamu lebih besar profitnya dari A, dari si B, dari si C, dari si D, si E, si F. Gak penting. Tapi ini tentang kamu bersama dengan market. Kamu yang melawankan dirimu dengan market. So, kembali saya ingatkan, trading pada saat news, it's not only about knowing what you should do, but it is also about knowing what you should don't. Yang kamu harus lakukan dan yang tidak harusnya kamu lakukan. Tapi kembali, saya bukan siapapun, saya bukan trader profesional yang mungkin namanya mentereng dimanapun. Saya hanya orang yang ingin berbagi sedikit dari yang pernah saya alami, bahwa trading dalam momentum news memang memberikan profitabilitas yang besar, apalagi kalau kalian sesuai arahannya. Semisal kalian sell duluan terus tiba-tiba profit, ya happy profit buat kamu. Tapi untuk saya dan kepercayaan dari pemikiran saya, hal yang harusnya saya lakukan bukanlah seperti itu. Yang saya lakukan adalah menunggu data. Setelah saya menunggu data, lalu saya mengeksekusinya dengan analisis teknikal yang saya miliki. Kalau ternyata dia cocok dengan sell-nya saya, maka saya akan fokus mencari sell position. Kalau ternyata dia cocok untuk buy position, maka saya akan melakukan buy position. Kalau seharusnya saya istirahat dan tidak perlu trade, maka saya tidak akan trade. Ingat teman-teman, setiap news beda bobotnya, setiap news beda volatilitasnya, setiap news beda impactnya. Dan biasanya yang paling sering dibahas adalah NFP. Makanya itu saya jadikan contoh kepada teman-teman di hari ini, bahwa NFP sebagai salah satu contoh pergerakannya spiking di 1 menit awal itu 1 menit saja. Ingat teman-teman, itu candlestick 1 menit ya. Artinya kalau kalian trading dalam kondisi 1 menit awal, ya memang pasti akan ada kemungkinan. Tapi orderan saya kalau misalnya saya entry setelah newsnya rilis nggak kejemput King, atau misalnya waktu rilis orderan saya nggak diterima karena A, karena B, karena C, karena D, ya udah. Kenapa harus berpikiran ketakutan sebesar itu? Bahkan sampai kamu berpikir, ya udah saya entry lebih awal aja. Nanti kalau loss saya tinggal counter. Kenapa harus berpikiran seperti itu? Padahal bisa menunggu, bisa bersabar, dan bisa mengeksekusi trade-nya ketika kita sudah siap. Begitu saja untuk penjelasannya hari ini. Teman-teman, nantikan video saya selanjutnya.